Oke, go straight to the point aja teman-teman. Kita bisa aman karena kita punya bantalan yang bekerja dengan baik. Dan bantalannya berlapis-lapis. Pertama, kontrak. Jadi setelah gue pahami, gue pelajari, dan gue coba cari satu persatu ya. Hampir sebagian besar, ya mungkin sekitar 80-90% lah, kontrak yang dilakukan pemerintah kita, dalam hal ini Pertamina, tentang pembelian minyak mentah misalnya, atau gas misalnya, itu dilakukan dengan mekanisme long term yang memuat formula pricing, teman-teman. Acuannya bisa MOPS atau Argus for Adjustment ya. Artinya apa? Artinya sebelum perang terjadi, kita udah deal nih, kita udah buat transaksi yang mana dalam transaksi itu harganya dikunci. Dikuncinya pakai formula tadi ya, nanti gue jelasin ke teman-teman. Artinya ketika harga minyak itu melonjak secara ekstrim kayak kemarin gitu, kita nggak langsung menerima dampaknya gitu. Tetap terfilter, jadi kita tidak membayar semahal harga yang tertera. Karena apa? Karena kontrak kita nggak beli di market spot harian kan teman-teman, tapi formula pricing tadi. Kedua, Indonesia itu punya SAL. SAL, sisa anggaran lebih. Sederhananya gini teman-teman, tiap tahun tuh kan APBN ada nyisa uang tuh, ya kan, ada kelebihan. Nah, kelebihan itu dikumpulin tahun per tahun, terus disimpan sama negara, di kasnya negara gitu. Yang dibuat untuk situasi-situasi yang mungkin tidak terprediksi, kayak krisis energi tadi. Nah, statusnya, keadaannya, SAL kita itu ada di angka yang cukup lumayan, 420 triliun. Dan inilah yang bisa jadi bantalan untuk mengkompensasikan kenaikan harga minyak tadi. Sehingga yang nanggungnya pemerintah, bukan masyarakat langsung. Makanya Pertalite dan Pertamax itu harganya masih bisa stabil, setidaknya sampai hari. Nah, ketiga, ini ironi sebenarnya, tapi ya suka atau enggak ini yang terjadi ya, karena produksi batu bara kita. Lo tahu banyak negara mengalami krisis karena ketergantungannya kepada minyak dan gas itu lebih besar dari kita, teman-teman. Di berbagai negara mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa, dan mereka nggak punya batu bara. Jadi untuk listrik mereka bisa nyampe itu ya, mereka butuh minyak dan gas gitu. Di Indonesia kan tidak, kita punya diversifikasi, banyak pembangkit listrik kita itu ditenagai oleh batu bara tadi, dan produksi batu bara kita itu melimpah, teman-teman, 790 juta ton. Gila nggak lu? Dan melalui DOM 250 jutanya kurang lebih itu digunakan untuk kebutuhan domestik kita, salah satunya listrik tadi. Sehingga beban atau kebutuhan kita pada minyak atas industri dan listrik ini tidak sebesar negara lain, dan itu juga yang menyebabkan negara lain goyang banget, kita masih relatif stabil.